Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'di. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kita masuk kepada bab yang baru, bab apa namanya? Al-ghusl, bab mandi. Bab mandi. Ya, mandi, baik mandi junub ataupun mandi yang lain. Sebelumnya selalu saya mengulang apa yang dibahas terakhir kajian kita. Apa itu? Mengusap khuf, mengusap dua sepatu. Ya, mungkin sebagian orang menganggap ini perkara yang remeh karena tidak dipakai keseharian, tapi nanti dibutuhkan ketika kita safar atau umroh atau haji, ya, itu nanti dibutuhkan. Maka wajib bagi seorang muslim mengetahui tentang ilmu yang terkait ketika dia bersafar apa saja. Ya. Kemarin kan sudah dijelaskan dan itu dibahas oleh para ulama. Al-mashu 'alal khuffain, mengusap kedua khuf, karena Nabi dan para sahabatnya mengamalkannya, melakukan khuf itu, mengusap dua sepatunya. Meskipun pada prakteknya tentu tidak seperti sekarang masjid gitu ya. Kalau dahulu kan tanah, sehingga dia pasti pakai sepatu atau pakai sendal salatnya. Gitu. Tapi wajib kita mengetahuinya karena itu terkait dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita. Nah, pada bab berikutnya adalah tentang al-ghusl. Ghusl itu kalau dalam definisinya dijelaskan oleh para ulama, kalau di dalam kitab Fiqhul Manhaji, yakni silanul ma'i 'ala syai' ayyan kana, menyiramkan, mengalirkan air, ya, di atas sesuatu bagaimanapun caranya. Itu menurut bahasa, ya, menurut bahasa mengalirkan air di atas sesuatu. Mau caranya bagaimanapun nggak ada masalah. Mau dia nyelam, mau dari air terjun, dari laut, ini nggak apa-apa. Pakai gayung, gimana pun caranya. Itu yang dimaksud dengan mandi. Ya, yang dimaksud dengan istilah yaitu secara syar'i, mandi itu maksudnya apa? Janiyanil ma'i 'alal badani bi niyatin makhsusah, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Mandi mengalirkan air
ke seluruh tubuh dengan niat-niat khusus. Ini yang membedakan antara mandi biasa untuk menyegarkan badan kita dengan mandi khusus, yaitu mandi untuk maksudnya menghilangkan hadas besar. Ini ibadah. Perhatikan ya, mandi ini ibadah yang niat khusus ini. Jadi bukan asal mandi saja, harus tahu karena dia bentuk ibadah. Apa ibadahnya? Menghilangkan hadas besar. Dan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir yang namanya ibadah itu hanya salat, baca Quran, zikir, tidak. Tapi menghilangkan hadas pun dari diri kita itu termasuk ibadah jika dilakukan dengan benar. Ya, jika dilakukan dengan benar. Ya. Mana dalilnya? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini dalil masyru', yaitu disyariatkannya untuk mandi. Sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai kepada orang-orang yang bertaubat, dan dia juga mencintai kepada orang-orang yang mensucikan diri. Di antara mensucikan dirinya adalah bersih dari hadas kecil dan besar. Tentu salah satunya dengan mandi. Ini menjadi dasar hukum disyariatkannya mandi. Ya, disyariatkannya mandi, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Ya, 222 tadi yang saya sebutkan. Adapun dari sunnah itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari maksudnya ini adalah dalam kitab Sahih Bukharinya. Ya, dalam kitab Sahih Bukharinya. Ya, pada Kitabul Ghusl. Kitabul Ghusl itu kalau pada Imam Bukhari dia kitabul pertama Bid'ul Wahyi, kemudian Kitabul Ilmi, baru Kitabul Ghusl. Dia masih bab jilid-jilid pertama dari kitab Sahih Bukhari. Begitu. Ya. Pada hadis, nomor hadisnya ke 85. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yaitu dalam kitab Sahih Muslimnya, dengan nomor hadis 849 dari Abi Hurairah. Ya, dari Abi Hurairah, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang namanya Abdurrahman bin Sakhar. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun ala kulli muslim an yaktasila fi kulli sab'atin ayyamin yawman. Perhatikan. Harus bagi setiap muslim, atau wajib bagi setiap muslim, agar dia mandi pada setiap kulli sab'atin ayyam. Minimalnya nih, pada 7 hari sekali dia mandi. Ini maksudnya benar-benar untuk kalau nggak bisa sama sekali pekerjaan mereka, minimalnya seminggu sekali mandi. Biasanya pada hari Jumatnya. Ada bekerja dari pagi sampai malam, kerja proyek kan gitu, ya. Ini dikasih batas minimalnya seminggu sekali. Kadang-kadang orang pulang kerja malam capek, bangun-bangun sudah kerja lagi kan gitu. Ya, ada yang begitu, Pak. Gitu. Ya. Dan ini menjadi hak, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin, terutama pada hari Jumat.
terutama pada hari Jumat. Gitu. Ini dalil dari sunnah. Jadi kalau orang membahas suatu hukum dalam Islam, misalnya orang mengatakan mandi itu wajib, maka dia harus sebutkan hujahnya, dalilnya. Pertama, kalau ada dari Quran sebutkan dari Quran ayat berapa, surat apa gitu. Kalau ada dari sunnah sebutkan hadisnya, begitu. Karena menetapkan hukum berdasarkan akal kita atau berdasarkan prasangka kita, perasaan kita di dalam syariat kita nggak boleh. Harus ada dasar hukumnya. Supaya apa? Supaya orang tidak berkata-kata semaunya dalam atau tidak berbicara atas nama agama ini semau dia. Oh ini halal, oh ini haram, ini nggak boleh, ini boleh, tapi nggak tahu dasar hukumnya. Jadi kira-kira aja menurut saya kayaknya nggak boleh, nggak bisa begitu, nggak boleh, ya, karena ini bentuk ibadah, maka ibadah itu harus kita mengetahui dasar hukumnya, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan yakin, tidak ikut-ikutan, tidak kesana kemari, gitu, ya, jelas nggak ini? Kemudian dasar hukum yang ketiga adalah ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Enggak ada satupun ulama yang menyelisihinya. Ijma. Dan bukan ijma negara Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Ulama ijma, jika orang terkena hadas wajib mandi. Gitu. Dan dia menjadi syarat sahnya salat, ya, dan juga wudu kalau hadas besarnya nggak hilang percuma mau dibasuh 1000 kali juga. Gitu. Maka ini harus benar-benar dipahami, ya, gitu. Ini dijelaskan dalam kitab Fiqhul Manhaj. Kemudian yang berikutnya faidah kenapa diperintahkannya, dianjurkannya kita untuk mandi. Apa manfaatnya? Yang pertama tentu husulus thawab, membersihkan dirinya, badannya dari kotoran-kotoran, dari najis. Ya. Dan ini bentuk ibadah. Jadi dalam agama kita mensucikan itu, membersihkan itu baik zahir ataupun batin. Zahirnya badan harus bersih, suci, terbebas dari hadas besar dan hadas kecil, kan gitu. Kalau dalam sholat biasanya badan, pakaian sama tempat, kan gitu. Harus suci semuanya. Jika salah satunya tidak sempurna atau kurang, maka tidak boleh sholat di tempat yang najis, nggak sah. Pakaiannya kena najis, badannya suci, tempatnya suci, pakaiannya najis, nggak sah. Jadi harus semuanya kena suci. Maka itu harus benar-benar dipahami oleh kita. Oleh karena itu mandi itu disyariatkan karena dia akan membersihkan badan kita, baik bersih secara jasmani dan juga menghilangkan hadas besar. Itu secara syariat. Gitu. Ya. Kemudian juga akan mendatangkan pada tubuh kesemangatan. Orang biasanya kalau habis mandi segar, gitu. Yang tadinya ngantuk, yang tadinya malas, maka dia bersemangat. Ya. Kalau habis mandi segar, bersemangat. Ya. Dan ini dianjurkan oleh syariat kita untuk melakukannya. Kemudian macam-macam mandi. Macam-macam mandi. Mandi itu ada dua. Ada mandi yang mafruḍ, yang diwajibkan. Ada mandi mandu, yang
disunnahkan. Ya. Yang pertama mandi yang diwajibkan. Ya, yakni alladzi la tasihhu al-ibadatul muftariqatu ila tahri bidunihi idza wajadat asbabu. Yakni mandi yang diwajibkan, yakni yang tidak sah orang beribadah kecuali dengan mensucikan, membersihkan badannya dulu sebelum melakukan ibadah tersebut. Ya. Gitu. Apa sebabnya? Jika terjadi sebab-sebabnya seperti janabat, junub, ya, atau haid dan wiladah, melahirkan, nifas, darah haid dan darah nifas, dan al-maut, mati. Jenazah kalau mati meninggal dimandikan, dia wajib dimandikan. Kecuali apa? Syuhada. Syuhada tidak dimandikan oleh yang perang, ya. Seperti di Palestina. Yaitu mempertahankan tanahnya, kan dihancurkan. Dia tidak perlu dimandikan, syahid. Ya. Meskipun enggak megang senjata apapun, mempertahankan dengan apa adanya. Termasuk kalau terkena itu bukan syuhada, bukan perang, tapi pahalanya mati syahid sama. Tapi dia tetap dimandikan. Yang khusus tidak dimandikan hanya orang yang meninggal dalam peperangan. Tapi kalau misalnya dibunuh sama begal, ya, kena bencana tsunami, kalau kita ketemu jasadnya dimandikan, dikafankan, dikuburkan, kan gitu. Itu tetapi dia matinya mati syahid. Jadi syahid itu jangan hanya sebatas orang perang saja, enggak. Banyak. Nabi menjelaskan ada sekitar 10 yang dianggap meninggalnya dan dia dikatakan mati syahid. Di antaranya mati karena bencana alam, gitu ya. Gitu. Itu keluasan rahmat Allah. Tentu saja dengan syarat dia mati dalam keadaan muslim. Kalau orang kafir ya tidak bisa. Meskipun matinya dibunuh nggak bisa. Nggak bisa. Itu kelebihan kaum muslimin. Gitu. Ya. Jelas nggak nih? Mandi yang diwajibkan di antara sebab-sebabnya adalah janabah, junub. Junub ini terjadi tentu saja dalam hubungan suami istri, baik dia keluar mani ataupun tidak keluar mani. Jika telah kemaluan laki-laki masuk pada kemaluan perempuan, maka biarpun tidak keluar, maka dia tetap wajib mandi. Ya, gitu. Demikian juga orang yang menghayal tentang sesuatu sampai bahasa kita namanya onani, ya, masturbasi, nonton sesuatu yang porno, menghayal sampai mengeluarkan sperma, itu juga wajib mandi. Wajib mandi. Biasanya kalau orang bujang larinya ke kamar mandi. Gitu. Itu juga wajib mandi. Ya, janabat. Gitu. Atau mimpi. Ya, mimpi. Mimpi apa dia? Mimpi jima. Ya, mimpi jima. Tapi kalau mimpi jima disyaratkan pada dalam hadis Nabi, jika keluar air basah gitu celananya, maka wajib mandi. Tapi kalau dia tidak lihat ada air, tidak wajib mandi. Beda dengan jima. Paham ya Pak? Mimpi jika keluar air, mimpi jima ya, keluar air dan kita bangun kita lihat basah, maka wajib mandi. Tapi kalau tidak ada air, tidak wajib mandi.
Beda dengan hubungan suami istri. Ya. Mau keluar atau tidak keluar air, jika telah masuk maka wajib mandi. Telah masuk 2 khitan, 2 kemaluan, wajib mandi. Meskipun belum keluar air. Ini dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari pada Kitabul Ghusl. Panjang lebar dijelaskan. Tuh, itu penting kita pahami. Makanya janabah ini benar-benar harus diperhatikan. Ya. Jadi junub ini apa saja tadi? Hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri ini bisa laki, bisa perempuan. Kan gitu. Yang kedua apa tadi? Mimpi basah. Mimpi basah bahasanya kan. Tapi kalau mimpi basah ini tadi disyaratkan harus nampak air maninya kalau sudah bangun. Untuk mandinya. Gitu. Yang ketiga apa tadi? Onani atau masturbasi. Ini juga mewajibkan mandi kalau sampai keluar air. Menghayal sampai keluar air maninya. Gitu. Ya. Ini diperhatikan. Ini tidak bahas masalah dosanya. Dosa itu lain lagi hukumnya. Tapi yang menyebabkan dia mandinya itu apa? Keluar air mani. Dengan cara apapun. Mau yang halal apapun yang haram. Misalnya orang zina. Apakah wajib mandi? Wajib mandi. Wajib mandi. Meskipun zina. Zina lain lagi pembahasan. Karena dosa besar. Tapi ketika dia berhubungan, wajib mandi. Baik kepada istrinya atau kepada selainnya. Bahkan sebagian ulama membahas sampai kalau dia mendatangi istrinya dari belakang pun tetap mandi. Oh gitu. Meskipun itu dosa besar. Ya, meskipun itu dosa besar. Kemudian baru yang khusus bagi perempuan apa? Haid. Ini khusus perempuan. Ya, darah haid. Jika telah keluar darah haid, maka dia hadas besar, setelah suci wajib baginya mandi. Kemudian nifas untuk perempuan, nifas. Ya, setelah melahirkan biasanya keluar darah nifas. Dan itu berbarengan dengan keluarnya bayi. Jelas ini? Paham ya? Ini kaitan dengan junub. Ya. Jadi sebab yang pertama yang menyebabkan seseorang itu mandi besar adalah nuzulul manni minar rajuli aw imra'ati bi ayyi sababin minal asbab. Nih, tadi yang saya jelaskan. Keluarnya mani baik dari laki-laki ataupun perempuan dengan sebab apapun dari sebab-sebab yang tadi, bisa dengan hubungan, dengan mimpi, dengan onani gitu. Pokoknya keluar mani wajib baginya mandi. Wajib baginya mandi. Mana dalilnya? Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat, ia berkata, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibu dari Anas bin Malik, pembantunya Nabi. Anas bin Malik kan pembantunya Nabi ketika di Madinah. Ummu Sulaim adalah ibunya. Ya. Faqalat, maka ia berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari yang hak, dari kebenaran. Gitu. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat. Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah wajib mandi pada seorang perempuan jika dia mimpi basah? Karena biasanya mimpi basah kan laki-laki gitu. Tapi Ummu Sulaim bertanya, kalau pada perempuan dia mendapati mimpi basah, apakah wajib mandi? Begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma'." Di sini tadi yang saya jelaskan khusus untuk mimpi, kalau dia melihat maninya, bangun mani, maka wajib mandi.
Tapi kalau tidak ada itu tidak wajib mandi. Ya. Ini sebab yang pertama yang diharuskan orang untuk mandi. Keluarnya air mani, baik dari mimpi, dari onani, masturbasi, gitu ya. Sebab yang kedua adalah dengan jima tadi, suami istri. Mau amal zina juga tetap, gitu ya. Gitu. Ya, maka dia wajib mandi. Tetapi ini meskipun dia tidak keluar air mani, tetap wajib mandi. Beda kalau orang cuman mesraan, bercumbu, tidak sampai memasukkan kemaluan laki-laki ke perempuan, maka tidak wajib mandi. Ini harus dipahami benar-benar oleh kita, ya. Ini kaitan keseharian, masalah rumah tangga, harus ngerti, terutama bapak-bapak, karena kita tiap hari tentu sama istri, ya. Dan ini harus mengerti benar-benar supaya sholat kita diterima. Ternyata nanti kita cuma wudu doang, ternyata kita keluar air mani, kita nggak tahu itu junub. Junub nggak bisa dihilangkan dengan wudu kecuali dengan mandi. Nggak bisa kalau dengan wudu. Dan banyak yang seperti itu. Ya, paham kan ya Pak? Ya. Kemudian pada pembahasan berikutnya, apa-apa yang diharamkan bagi orang yang junub. Bagi orang yang junub. Yang pertama adalah tentu salat. Mau salat wajib ataupun salat sunnah. Ini diharamkan. Yang kedua, berdiam diri di dalam masjid. Meskipun ini terjadi perselisihan para ulama. Tetapi tadi kalau orang junub kemudian dia berdiam diri dalam masjid karena tujuannya untuk menuntut ilmu, maka ini mungkin masih dibolehkan. Tapi kalau berdiam diri junub lama-lama, tidur-tiduran mulai di masjid, ini nggak boleh. Jangan, karena itu kehormatan masjid harus dijaga. Ini ya. Tapi kalau pada mazhab Syafi'i dijelaskan tidak boleh orang masuk masjid dalam keadaan junub. Yang ketiga juga yang dilarang adalah tawaf di sekitar Ka'bah. Ini kalau kita umroh, ya, juga nggak boleh. Harus suci dulu, nggak boleh junub. Ya. Yang keempatnya adalah memegang mushaf. Kalau pada mazhab Syafi'i nggak boleh orang memegang mushaf dalam keadaan junub. Gitu. Ya, kalau membaca dengan hafalan nggak apa-apa, disepakat para ulama. Ya, pokoknya kalau dia baca selain dari mushaf nggak apa-apa. Tapi kalau dari mushaf sedangkan dia junub itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu kalau pada mazhab Syafi'i. Ya, jelas nggak nih Pak? Nah kemudian rukun mandi. Rukunnya cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Udah itu doang. Jika air dia rasa sudah mengalir ke seluruh tubuhnya cukup, maka hilang hadas besar. Maka diperhatikan kalau orang mandi junub, ya, lipatan-lipatan pantat kan susah kena air gitu ya, belakang itu harus dikenain air dulu. Gitu. Ya. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari itu dijelaskan secara rinci adab-adab mandi junub. Adab-adab mandi junub itu dijelaskan
secara rinci. Ya. Dan itu disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, menjelaskan secara rinci bagaimana tata cara mandi Nabi. Tapi kalau kita nggak ngerti, biar misalnya ada shower gitu kan. Yang penting sebelum masuk kita niat untuk menghilangkan hadas besar, gitu. Ya, sebelum mandinya. Itu yang membedakan dengan mandi biasa. Ya, yang membedakan itu apanya? Amalannya, mandinya, niatnya. Mandinya sama. Bahkan mungkin bisa lebih lama mandi yang biasa hari-hari daripada mandi junub. Enggak mesti. Kan tadi ini rukun, berarti harus merata air ke seluruh tubuh. Harus merata air ke seluruh tubuh. Jadi enggak mesti dia kasih sampo duduk ke ngamen. Yang penting air itu merata, dia kira-kira sudah masuk ke sela-sela kulit di rambutnya, udah cukup. Kalau dia sendiri dari kapan? Sebelum mandi, ya sebelum mandi. Enggak, sebelum mandi. Sebelum mandi aja. Karena dia mengalirkan air ke seluruh tubuh. Tadi ya, Anda pernah bahas yang namanya niat itu bukanlah dirangkai dengan kata nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar, enggak. Itu hanya untuk memudahkan saja. Bahasa Indonesia aja kalau kita nggak ngerti gitu. Saya niat mandi besar karena udah begitu juga nggak apa-apa. Gitu. Ya. Ini penting kita pahami benar-benar. Jelas nggak nih? Ini kalau pada bab tentang fiqhul manhaji ini cuma sedikit sekali dia pembahasannya. Saya pernah baca penjelasan, saya pernah kasih tahu kalau cara mandi junub itu pertama kali harus wudu dulu kan? Iya. Nah, itu baru mau Anda sampaikan itu Pak Ustaz. Ya itu simpelnya. Bahasa kita mandi ada yang minimal, ada yang optimal. Kayak wudu kan ada rukun-rukunnya, itu wudu minimal. Minimalnya wudu gimana? Terpenuhi rukunnya kan gitu. Ada maksimalnya. Maksimalnya paling sempurna. Ya sunnah-sunnahnya diamalkan gitu. Ini yang Ana bahas hanya baru pada rukun-rukunnya. Orang punya kolam renang. Sebelum mandi mau nyebur nih. Dia niat dulu langsung dia nyebur. Tenggelam aja sebentar, sudah keluar lagi, sudah mandi junub, sudah bersih. Kalau punya kolam, misalnya, ya tidak ada masalah. Begitu, udah. Kita, yang penting air masuk atau terkena ke seluruh tubuh kita. Sampai sini paham dulu nggak nih? Ini mandi apa? Minimal. Makan sendirian. Nah, baru sunnah-sunnahnya, adab-adabnya mandi itu apa saja. Biasanya yang pertama tadi, seseorang biasanya setelah junub, biasanya dari hubungan jima, dia akan membersihkan dulu kemaluannya. Bersihkan kemaluan. Ya. Setelah bersih, maka dia berwudu seperti wudu untuk sholat. Lihat nih, berwudu seperti wudu untuk sholat. Tetapi tidak membasuh kakinya. Jadi basuh kaki itu nanti terakhir setelah mandi. Paham gak? Wudu dari cuci tangan, cuci mulut, hidung, muka, siku-siku. Kaki diakhirkan. Kaki diakhirkan. Yaitu setelah itu kita mandi. Mandi selesai, udah seger, baru ditutup dengan basuh kaki. Itu maksimalnya wudunya. Ya, dibelakangkan. Bolehkah didepangkan? Boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Wudu dulu sempurna, setelah itu basuh air ke seluruh tubuh. Dimulai dari sebelah kanannya.
Sebelah kanan dulu 3 kali, baru sebelah kiri dulu, baru dialirkan ke seluruh tubuh. Gitu. Kalau mau pakai sampo boleh nggak ya? Boleh-boleh aja biar lebih seger. Nggak ada masalah. Tetapi dia bukan syarat sahnya mandi. Artinya kalau air sudah mengalir ke seluruh tubuh cukup. Karena di sebagian tempat air itu kan sedikit. Di gurun pasir pada zaman Nabi nggak ada, Pak. Dia mengandalkan dari hujan, kan gitu. Sumur susah, nggak semuanya orang dapat. Maka mandi itu biasanya paling hemat. Kalau di kita ya alhamdulillah lah, melimpah air. Tapi tidak boleh memboroskan air. Gitu. Makanya kita harus lihat kondisi, misalnya air mati, air tinggal setengah ember, kan gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Maka minimal mandinya mandi minimal yang rukunnya seluruh tubuh beres, gitu. Jadi penerapan minimal sama optimal itu kita bisa tahu kapan. Gitu. Tetapi tentu tadi asalnya orang mandi dengan optimal, sempurna. Begitu. Ya. Nah, ini penting. Dan juga mandi dianjurkan. Nabi ketika habis hubungan sama Aisyah contoh, kadang-kadang Nabi mandi barengan dengan Aisyah. Itu dianjurkan. Dalam hubungan suami istri dianjurkan mandi. Boleh. Nggak ada masalah seperti itu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu majalah. Karena itu sudah dihalalkan dan itu dapat pahala, nggak ada masalah. Dapat. Siapa yang bilang begitu? Ya tentu saja kalau kita pengen lagi ya masuk kamar lagi, masa di sini. Begitu. Tapi lelaki itu kebanyakan seringnya seperti itu. Makanya tadi saya bilang perhatikanlah hal-hal masalah junub ini. Jangan sampai kita sholat kita tidak diterima karena junub kita nggak beres, nggak betul. Itu nanti jadi masalah. Demikian juga kita harus memberitahu istri kita untuk mandi junub itu bagaimana, gitu loh. Bahkan istri lebih berbeda karena dia nanti ada darah nifas, itu darah haid, dia harus ngerti, harus paham. Ini kan keseharian haid, apalagi ya kan keseharian. Apalagi kita punya anak gadis misalnya, kayak saya punya anak gadis 3, kepada gede, anak gadis 3. Ini harus dikasih tahu. Gitu. Kalau haid bagaimana? Jangan sholat, jangan baca Quran dulu. Kalau sudah bersih, cara mensucikannya bagaimana? Kan gitu dikasih tahu. Itu penting. Ini perkara-perkara yang wajib, yang harus diketahui oleh setiap kepala rumah tangga. Ini yang susah dalam mengajarkannya di sini. Karena kebanyakan dari kita kepala rumah tangga hanya taunya menafkahi secara lahiriah. Tapi mendidik anak, mengajarkan anak agama itu nggak bisa, atau teledor, lalai. Padahal itu yang ditekankan benar-benar untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Ditafsirkan oleh para ulama, yakni ajarilah anakmu dari mandi junub, dari tata cara sholat, sehingga mereka terhindar dari azab Allah, begitu maksudnya. Ajari agama maksudnya. Dan itu kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Jadi bukan hanya mengasih uang. Ini sering dilalaikan oleh sebagian kita. Kita anggap kalau sudah menafkahi sudah selesai. Padahal yang berat itu adalah mendidik anak di atas agama. Itu susah loh Pak. Susah. Dan itu butuh waktu, butuh sabar, dan butuh contoh dari kita. Karena kalau bapaknya nggak pernah sholat gimana? Hanya udah makin jauh anaknya. Apalagi bapaknya nggak ngerti apa-apa kaitannya sama agama, itu lebih repot Pak. Maka minimalnya
anak-anak kita ajarkan agama. Ini perkara yang dasar ya, bukan anak itu dijadikan ustadz, bukan gitu ya. Ini perkara ilmu yang dasar, yang keseharian. Wajib diketahui tadi, kaitan sama junub, sama wudu, gitu ya. Itu penting diketahui oleh kita. Jelas ya? Ada pertanyaan? Itu tadi mandi optimalnya. Pertama tuh kita wudhu dulu berarti ya. Wudu dulu. Gitu. Biasa tinggal kakinya ditinggal dulu ya. Iya. Kalau kaki palsu itu Pak Haji tinggal. Ada pertanyaan nggak? Bob, tentang mandi itu sederhana saja. Sebenarnya cuma niat membasuh air ke seluruh tubuh sudah kan gitu. Itu simpel. Cuman penyebab mandi janabat itu apa? Itu yang harus kita dipahami. Gitu loh. Mimpi, ya kalau disimpulkan keluarnya mani baik dari mimpi, hubungan badan, onani, masuk begitu. Semuanya mengeluarkan mani, wajib mandi. Kecuali pada jima. Jima tidak wajib mandi meskipun tidak keluar onani kalau sudah masuk kedua kemaluan gitu. Ya. Itu wajib mandi. Meskipun nggak keluar mandi. Tiba-tiba lagi main digedor-gedor, Pak RT, oh, nggak jadi. Dan bisa terjadi seperti itu, nggak ada masalah. Namanya manusia, nggak jadi keluar tapi sudah masuk kan gitu, maka dia tetap mandi, begitu. Ya itu dipahami. Kecuali tadi pada mimpi, maka dia kalau tidak keluar air tidak wajib mandi. Jadi syaratnya mandi kalau mimpi basah. Makanya dibilang mimpi basah, maksudnya kelihatan basah. Ya, kelihatan basah. Kalau dia merasa mimpi jima tapi nggak ada yang keluar, ya sudah tidak usah mandi. Itu lain, kan bau kalau ngompol mah. Beda kalau beda. Sama basah ya. Kalau mimpi basah tentu biasanya orang sudah dewasa. Kalau masih bocah, anak-anak ya nggak ngerti. Kalau sudah balik ya kan, itu cirinya biasanya mimpi basah, baik laki-laki ataupun perempuan. Jelas nggak nih? Paham nggak nih? Ya. Karena ini syarat untuk sahnya ibadah kita. Ya, apa saja tadi? Salat. Ya kalau orang enggak dia junub besar, hadas besar, meskipun salat 100 rakaat ya enggak ada pahalanya. Iya, karena syaratnya enggak terpenuhi. Tidak menghilangkan hadas besar. Enggak ada pahalanya. Demikian juga tawaf, enggak ada pahalanya. Begitu. Ya, demikian juga orang tadi membaca Quran menurut sebagian mazhab, memegang mushaf, tidak dapat pahalanya karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Makanya tadi saya bilang ini jangan dianggap remeh. Ya. Kemudian orang yang junub cepat-cepat dia mandinya, jadi jangan ditunda-tunda. Cepat-cepat mandi. Jangan terbiasa junub lama nanti mandinya aja, jangan. Kecuali misalnya tengah malam kan mungkin nggak kuat, ya nunggu subuh, apalah begitu. Tapi kalau begitu wudu dia, wudu. Kalau dia tidak mau mandi habis hubungan, wudu. Tentu saja dibersihkan dulu kemaluannya, gitu. Bersihkan dulu kemaluannya, baru wudu sempurna, udah tidur. Nanti subuhnya bangun langsung mandi, begitu. Ya. Jangan sampai kita sholat subuh nanti kita lupa kita masih junub. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini. Tetap harus mengulang sholatnya. Dan pernah kalau pas bulan Ramadan itu kita bermain gitu ya malam gitu ya. Terus kita ketiduran sampai lupa sahur, bangun-bangun udah subuh. Nah itu kan kita belum mandi dulu tuh. Ibadah puasa kita nanti gimana pas kalau kayak gitu? Nggak apa-apa itu mah, tetap sah. Kalau belum mandi dulu ibadahnya nggak sah. Itu kan tadi sholat.
Nggak bisa. Kalau puasa ada nas lagi itu sendiri, karena Nabi pernah seperti itu. Ya, sampai sahur hubungan, kemudian sampai subuh lupa mandi. Maka dia langsung mandi, sholat subuh, puasa. Nggak ada masalah. Begitu. Ya. Ada lagi yang lain? Jelas nggak nih? Ngerti nggak? Jangan banget panggung. Jadi kan kalau orang meninggal tuh wajib dimandiin. Tapi kalau misalkan kita nemuin kayak korban pembunuhan yang baru ketemu itu hari 4 hari kan masih udah busuk gitu ya, udah berubah istilahnya. Itu tetap dimandiin. Enggak lah, kalau udah seperti itu enggak lah, nggak mungkin. Ada kewajiban mandi ya. Iya, berarti kan langsung dikuburkan. Nah, berarti sudah hancur mungkin dagingnya, udah dimakan ulang gitu. Ya, enggak. Lihat kondisinya saja. Mayat itu kalau meninggal, di antara hak yang menjadi kewajiban kaum muslimin memandikannya. Maka hendaklah di setiap tempat seperti di sini, di masjid, ini ada tukang mandi yang bisa kita panggil ketika ada yang meninggal. Biasanya kalau di kampung-kampung itu cuma satu orang dan dia. Tapi kadang-kadang nanti keteter pada waktu-waktu tertentu yang meninggal banyak berbarengan. Maka sebetulnya itu kita harus tahu tentang memandikan jenazah sama mengkafankannya. Kita harus ngerti. Gitu, Pak. Kalau di tempat saya pegang satu musola namanya musola Nurul Hikmah, tapi perkampungan, menengah ke bawah lah. Kita selalu siapkan kain kafan lengkap. Jadi ketika ada orang fakir miskin meninggal, dia nggak usah keluarkan duit, kita kasih. Begitu. Tinggal panggil orang mandinya, bayar dari masjid misalnya. Kalau dia minta uang misalnya. Dan itu membantu untuk orang-orang fakir miskin. Kalau di sini kayaknya nggak ada yang miskin lah ya. Ini sudah dikoordinir di Masjid Al-Hidayah. Oh iya, iya bagus lah kalau seperti itu. Maksud saya di sini hendaknya juga harus ada beberapa 1-2 warga sini maksud saya. Karena suatu saat bisa saja di sana keteter, di sini bingung juga, kan nanti nyari dari luar. Jadi itu hukumnya fardu kifayah. Yakni satu kampung harus ada 1 orang atau 2 orang yang bisa tahu itu. Mandikan sama mengkafankan. Kalau sholat kan udah itu umum, ya kan gitu. Menguburkan mungkin lebih gampang lagi lah, gitu. Udah ada tukang galiannya, bukan kita yang ngubur kan gitu. Cuman memandikan sama mengkafankan itu sebagian dari kaum muslimin yang tahu. Bisa. Itu bisa kita panggil misalnya saya ada tim yang membahas tentang masalah itu khusus jenazah ya. Jenazah. Nanti dipraktekkan ada kain kafannya. Tapi bagusnya itu juga dilihat sama ibu-ibu. Jadi lihat. Iya karena kalau yang meninggal perempuan kan harus perempuan yang ngurusi. Yang gitu. Kalau laki-laki. Nah, ini harus pahami. Kalau di sini ada pengajian ibu-ibu, sesekali nanti buat pengajian itu. Bagaimana cara penyelenggaraan jenazah, mandikan, mengkafankan, gitu. Itu penting. Karena banyak orang nggak paham. Sudah aktif ya? Oh ya, alhamdulillah. Ya maksudnya yang tadi Pak Jalal bilang apa? Program anjir jenazah itu mungkin belum ada kali di sini. Baru masih umum aja. Ya, itu sekali boleh. Biasanya kalau di masjid-masjid besar kita panggil itu orang masjidnya dari tim kajian misalnya tim jenazah gitu ya. Ada beberapa yayasan orang Islam yang dia bergerak di bidang itu gratis. Jadi kalau ada yang meninggal orang fakir miskin dia tinggal telepon saja.
ini ada yang meninggal susah, misalnya kita nggak punya duit, nggak apa-apa, ada. Nanti dia datang pakai ambulans, siapin kain kafan, dia bayarin pekuburan, begitu. Dan itu banyak yang seperti itu, banyak. Kalau saya di tempat saya biasanya saya hanya menyiapkan kain kafan. Jadi kalau kain kafan habis, saya cari siapa yang mau infak, beli dalam bentuk kain lagi, berikut sama wangiannya gitu ya, bukan cuma kainnya doang, wangiannya lengkap. Sehingga nanti dibutuhkan buat orang-orang fakir miskin. Karena kalau di tempat saya rata-rata menengah ke bawah Pak, nggak punya duit. Banyak orang meninggal, kemudian kadang-kadang ustadz-ustadz besar nggak mau datang karena nggak ada ini. Sehingga saya berinisiatif ketika itu, sudah kain kafan diurus kita sendiri dari musola di masjid. Begitu. Jangan keluarkan duit. Kalau orang kaya mungkin lain lah. Kalau orang kaya meninggal, ustadz itu datang bisa 5 orang, doa lain, zikir lain. Karena ada amplopnya, ada uangnya. Tapi kalau orang miskin meninggal, ditinggalkan, itu saya lihat sendiri banyak. Kasihan. Sehingga saya banyak membantu. Suatu saat saya didatangi orang jauh. Kawan saya sudah lama ketemu. Dia minta tolong. Padahal rumahnya dekat masjid nih, perhatikan. Datang ke saya, ada apa Pak? Keponakan saya meninggal. Gak ada yang ngurus. Saya datang ke masjid, gak ada yang ngurus. Bingung saya. Bingung. Datang ke saya, tolong masak. Jauh badalan. Maka saya berangkat. Akhirnya kita siapin. Saya bilang, orang miskin gak bisa, gak punya duit, rumahnya sepetak, gak ada apa-apa. Siapin kain kafan, kita belikan. Pekuburan udah diberesin dulu, saya suruh orang kerjaan, beresin dulu, bayari. Begitu. Jangan dibebani. Sampai selesai pekuburan. Jadi saya ngurusin, karena nggak ada yang mau ngurusin. Yang ngurus padahal itu di Jakarta tinggal. Dia datang ke masjid, dia bingung, oper sana oper sini. Gitu. Udah jelas itu berdosa. Makanya kadang-kadang dalam realita kita, kalau orang-orang yang susah meninggal, dia tidak diremehkan sama orang-orang yang pemandi jenazah yang maunya begini. Harus gini dulu. Itu sudah realitanya. Harusnya kan, maksud saya bukan begini nggak kita nafikan, maksudnya lihat kondisi orang itu dong. Maksud saya begitu. Tapi kadang-kadang gara-gara biasa dapat begini, akhirnya yang miskin nggak ditanggapi. Ya itu. Akhirnya lama gitu. Itu sering saya dapat begitu. Kasihan. Makanya kemudian saya beberapa murid yang dia jadi ketua pengurus itu, buatlah donasi buat kain kafan. Di sini pun kalau diadakan bagus kain kafan. Jadi beli aja satu atau beberapa gitu kan. Jadi kalau dia meninggal, dia bisa belikan ganti, tapi dia nggak perlu beli lagi, dia tinggal ngambil sini untuk memudahkan, begitu caranya. Kan gitu. Nah, itu salah satu program Pak Jalal diagendakan. Kalau ada yang meninggal jamaah kita di sini, dia jangan pikirkan kain kafan, udah ada siap. Gitu. Itu meringankan. Meskipun dia misalnya orang kaya misalnya gitu kan, tapi kalau ada itu dia sudah enak kan gitu, nggak perlu cari sana sini nanya kan gitu. Tapi biasanya kalau di perkampungan kayak di sini itu satu paket memandikan, biasanya satu paket. Gitu. Artinya yang ngurusin kain kafannya, mandikannya dia semua. Makanya diambil dananya dari mana? Biasanya dari rukmah kan gitu, ya kan? Nah, itu yang kita bahas, yang nggak bisa infak rukmah itu bagaimana? Itu masalah. Makanya tadi saya bilang, kalau di satu tempat di sini misalnya ada orang menengah ke bawah, maka kita siapkan kain kafan untuk membantu mereka. Itu nggak mahal kok. Itu membantu mereka. Sehingga kalau ada sesuatu kita bisa kasih, nggak usah bayarkan. Itu lebih baik. Begitu. Ini perkara yang kelihatan sepele padahal penting. Karena saya sendiri didatangi seperti itu. Jadi saya merasa miris, rumahnya dekat masjid tapi tidak diuruskan masjid. Karena dia kontrak doang. Gitu. Nggak ada yang kenal di situ, minta tolong baik-baik juga tidak ditanggapi. Mau bagaimana?
Gitu Pak. Nah, ini menjadi kepedulian kita sesama kaum muslimin untuk tolong menolong, bantu membantu. Temannya tadi karena sudah terbiasa ada paketan-paketan gitu kan, bayar ini, akhirnya ya nggak masuk rumah, susah kan gitu. Pokoknya sukanya ditanya ikut rumah nggak, kalau nggak ikut saya nggak ikut campur, kan repot kalau gitu kan, jadi begitu kan gitu. Harusnya jangan begitu, harusnya yang tugas mandikan ya dia tetap membantu kan gitu. Jangan cuma karena uangnya doang kan gitu, bantu kalau memang dia susah. Apalagi kalau musafir datang ke sini tiba-tiba meninggal, kan bisa saja seperti itu ya kan, nggak ada siapa-siapa, masa kita lepas tangan, nah, itu repot. Dan itu banyak di tempat saya, orang dari kampung datang ke situ tiba-tiba sakit meninggal, dan itu banyak yang seperti itu ya. Ada lagi? Dalam memandikan jenazah, apakah doa-doa khusus sebelum memandikannya atau Nggak ada. Mandikan yang memandikan, yang penting merata air ke seluruh tubuh. Tapi tadi kalau khusus untuk jenazah, jangan mandikan orang di luar keluarganya, biasanya keluarganya dulu. Ya, jangan panggil orang di luar keluarganya, kecuali keluarganya nggak biasa ya lain, gitu ya. Kemudian biasanya sebelum dimandikan dibersihkan perutnya, membuang kotoran sisa. Begitu dibersihkan mulutnya, hidungnya, begitu sebelum dimandikan. Diratakan air di kepalanya, begitu dulu. Baru udah di sela-sela sudah dibersihkan pantatnya, makanya yang begitu biasanya keluarga. Kalau orang lain kan gelilah kan gitu, ya kan? Keluarga, kecuali ya itu tadi musafir nggak ada yang bisa gitu kan, atau keluarganya ternyata nggak bisa semua atau nggak biasa mandikan orang, ya baru mungkin boleh kepada si pemandi jenazah. Kalau dia perempuan, kalau laki-laki gitu. Tapi tidak ada doa khusus, karena kan kita tidak menekankan dia berbicara kan udah jadi jenazah. Tapi kita yang hidup memandikannya. Saya pernah memandikan jenazah sekali, tapi saya bertiga. Satu bagian kepala, satu dada, satu bagian perut, satu bagian kaki. Saya di tengah-tengah. Ya. Makanya saya tanya apakah ada doa khusus itu? Nggak ada. Mandikan jenazah nanti dicampur dengan beberapa kapur baru, nanti terakhir itu sabun yang wangi-wangian terakhir, setelah dibilas semua bersih baru ditutup dengan mandi yang wangi, begitu biasanya. Nah, itu tadi itu penting, nanti bagus nanti sesekali di sini diadakan daurah. Tentu nanti ada praktek, ada cara mengkafankannya gimana, gitu. Jadi tahu, itu penting Pak. Sesekali minimal kita mengadakan di sini seperti itu. Tapi harus yang datang lebih banyak gitu, disepakati dulu orang supaya orang tuh tahu semua, gitu. Baru nanti didokumentasikan, nanti bisa kita ulang lagi, gitu. Penting tuh Pak, penting. Ya, yang tadi yang paling utama ya, memandikan sama mengkafankan. Kalau orang meninggalkan urutannya mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan, kan gitu, ya kan? Mandikan, sholat, kafan, kuburkan. Yang susah yang pertama, yang dua ini tadi, mandikan sama mengkafankan. Bukannya susah, karena orang nggak biasa aja, jadi nggak tahu kan gitu. Iya makanya tadi saya bilang karena tidak tahu itu, jadi jangan berpikir kewajiban hanya pada tukang mandi jenazah gitu, salah. Jangan salah. Ya setiap tempat dari kita di kain musola, terutama masjid besar, harus ada satu atau dua orang yang bisa, gitu, sehingga bisa dimintai bantuan nanti ketika terjadi yang meninggal mendadak atau berurutan. Kadang-kadang meninggal namanya takdir Allah kan. Kadang sehari bisa 3 orang, 4 orang, ya kan? Masa nunggu dulu Pak, nanti Pak selesai belum mandi di sini Bapak urutan ke-10, repot. Misalkan, ya kan? Begitu. Ya kan itu penting, itu penting. Ya. Maka memandikan itu menjadi wajib bagi orang yang mengurusi jenazah, terutama keluarganya. Itu penting. Tapi
tidak ada bacaan tertentu di antara ketika kita mau mandikan jenazah. Udah mandikan aja, yang penting merata. Tadi seperti kita mandi sendiri, bersihkan dulu kan gitu. Sebelum mandi ya, kemaluannya dibersihin, pantat kan gitu. Itu aja. Yang sela-sela kotor, yang sela susah masuk air dibersihkan. Baru setelah kira-kira udah merata semua, baru air disiram ke seluruh tubuh. Kan begitu. 2, 3 kali, 4 kali, selesai. Begitu caranya. Nah, itu penting. Ya. Ada lagi? Ya, cukup ya? Ya. Berarti apa kesimpulannya Pak Jalal yang kita bahas ini? Hari ini Hari ini. ya mandi. Harus mandi lagi. Kita harus tahu cara mandinya. Harus tahu sebab-sebabnya harus mandi itu apa aja. Jadi kalau kita tadi sebabnya apa hubungan sama istri, terus ada yang tadi masturbasi, ada yang mimpi basah, jadi bukan mimpi kompol ya, bukan. Jadi kompol, basah apa itu? Kalau lemes ya. Jadi itu jadi caranya kita kalau mau mandi junub itu harus dulu ya kalau Yang sempurna. sempurna ya. Ya. Terus biasa terus kakinya belakangan. Terus? Nah, itu aja. Ya, perhatikan ya, tadi saya bilang ini mandi ibadah ya. Ingat ya, ini mandi ibadah. Ya, berarti mandi ibadah, yang namanya ibadah itu benar-benar kita terapkan berdasarkan apa yang Nabi ajarkan. Jangan sampai terlewat dari rukun-rukunnya tadi. Ada orang mandi main biar-biar aja, tapi dia tidak meniatkan mandi junub. Perhatikan nih, ya, ini sering terjadi nih. Habis hubungan, dia tahu dia kotor, tapi dia tidak niatkan mandi junub, maka tidak hilang hadas besarnya. Meskipun sudah mandi. Perhatikan. Makanya saya bilang ini mandi ibadah. Ini benar-benar kalau kita junub benar-benar niatkan untuk ibadah, menghilangkan hadas besar. Karena ibadah itu tadi bukan hanya sholat, puasa, haji, baca Quran, tapi juga menghilangkan hadas besar, itu juga ibadah. Karena disyariatkan, dianjurkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Gitu. Tapi yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi junub apanya? Niat. Makanya tadi definisinya dijelaskan dalam ilmu syariat adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat yang khusus. Maksudnya niat janabat, menghilangkan hadas besar. Jadi bukan langsung mandi biar-biar dia nggak niat. Setelah mandi baru, oh iya saya belum niat. Enggak sah, ulang lagi. Karena ini banyak terjadi seperti ini. Ya, perhatikan. Maka penting di situ dia menghadirkan niat ketika dia dalam keadaan junub. Makanya jangan lama-lama. Kadang-kadang orang lama-lama jadi lupa, sibuk sana sibuk sini. Dia cuma wudu dulu. Saya belum junub, belum mandi gitu. Kan gitu. Nah, akhirnya dia ngulang lagi. Dan itu terjadi pada Nabi juga. Nabi pernah mau sholat, dia lupa junub. Sudah wudu. Baru mulai mau saf pertama di depan, Nabi teringat. Kata Nabi, tunggu sebentar, diam di tempat kalian. Nabi keluar, masuk ke rumahnya Aisyah, mandi sebentar, langsung takbir sholat. Manusia lupa, makanya menunjukkan di situ jangan lama-lama orang junub. Segerakan mandinya, Ya, cukup ya. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.